Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Kebayan Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang asal-usul sahur dan keutamaan makan sahur. Makan sahur merupakan makan yang penuh berkah. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul diperintahkan makan sahur. Dan berikut ini ada sedikit ulasan tentang makan sahur. Berbahagialah orang yang bisa makan sahur, karena para malaikat bersolawat kepada orang yang makan pada waktu sahur, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah umatnya untuk mengakhirkan makan sahur, mengingat berkahnya waktu tersebut. Asal-usul makan sahur ternyata berawal dari kisah seorang sahabat Nabi yang mengalami pingsan ketika berpuasa. Dikisahkan, saat tahun pertama puasa Ramadan, kota Madinah kala itu sedang dalam kondisi panas-panasnya. Meski sebagian sahabat sudah mafhum, karena perintah serupa pernah ada dalam agama tauhid sebelumnya. Tetapi menahan lapar dan dahaga tetap saja bukan tantangan sembarangan bagi masyarakat Arab. Salah satu sahabat Nabi yang taat adalah Qais ibnu Shirmah radhiyallahu anhu. Dengan penuh semangat, dia menjalankan ibadah puasa tanpa sedikit pun mengurangi kebiasaannya bekerja di ladang. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Sesampainya di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, menu apa yang bisa disantap untuk berbuka. Maafkan aku, suamiku. Tak ada satu makanan pun yang dapat dihidangkan hari ini. Tunggulah, aku akan mencarikannya untukmu, jawab istri Qais. Tak ada makanan yang tersedia bukan hal yang aneh, sebab dalam kebiasaan puasa sebelumnya tidak dikenal kesunahan makan sahur dan berbuka. Karena menunggu cukup lama, Qais pun tertidur. Kasihan sekali wahai engkau Qais, ucap lirih sang istri, sekembali pulang tanpa berani membangunkan. Pagi harinya Qais terbangun. Dia menunaikan sholat subuh dan langsung kembali bekerja di ladang. Hingga tengah hari kemudian, terdengar kabar bahwa Qais jatuh pingsan. Apa yang menimpa Qais sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasul pun termenung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan firman Allah tersebut kepada para sahabat. Beliau kemudian bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Mendapat kabar baik yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat merasa lega dan bahagia. Di masing-masing benaknya yakin, anjuran santap sahur itu makin menjelaskan bahwa Islam adalah sebenar-benarnya agama keselamatan. Salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah makan di waktu sahur.
Amalan ini disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah, tetapi mempunyai keutamaan yang penuh berkah. Sahur bukan hanya sekedar makan yang mengenyangkan perut, namun ibadah yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Menurut Al-Habib Quraisy Baharun, setidaknya ada 7 keberkahan dalam makan sahur. Yang dimaksud berkah di sini adalah turunnya kebaikan dari Allah kepada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun perlu diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah jika seorang hamba menaatinya. Dan berikut ini ada 7 keutamaan makan sahur. Yang pertama adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW. Keutamaan menaati beliau disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80 dan Surat Al-Ahzab ayat 71. Yang kedua adalah makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Makan sahur merupakan bagian dari syiar Islam. Dari Amir bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ini berarti Islam mengajarkan barok dari orang kafir, artinya tidak loyal kepada mereka. Karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Yang ketiga adalah membuat fisik lebih kuat menjalani puasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Yang keempat adalah mendapat sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah sahur adalah waktu yang diberkahi. Karena ketika waktu sahur, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke langit dunia. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan kuampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain Al-Quran Surat Ali Imran ayat 17 dan Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-18. Dan yang ketujuh adalah
mendapat keutamaan menjawab azan subuh dan sholat subuh berjamaah. Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan bisa mendirikan sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak, yaitu mengawali pagi dengan sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Demikianlah 7 keutamaan makan sahur yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah keberkahan waktu sahur dan rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.